Hei adik, kamu urusin dong suamimu itu. Dari tadi masuk aja, terus makan di sini. Kalau makan terus gitu, gak takut kena diabetes ya? Makasih ya, Mbak, sudah perhatian. Beberapa hari lalu pas cek kesehatan di pos, ternyata aku kena hipoglikemia. Makan terus ya, cuma tahu makan doang. Kamu gak lihat sekeliling, semua orang pada ketawa lihat kamu. Katanya, malu-maluin itu, bisa bikin perut sakit, kan? Kalau datang sini, jangan diam aja, makanlah, ini manis banget loh. Hantu kelaparan datang lagi nih, Makan apapun, gak akan bisa nutup mulut kamu. Kalau mau makan, aku pulang. beliin buat kamu. Adik, idola kamu datang nih. Bosan. Akhirnya datang juga. Ini adalah plakat yang khusus, disiapkan oleh Bos Niu. Untuk tamu penting itu, nanti tolong Bapak sendiri yang membuka. Baik-baik. Kalau sudah perintah Bos Niu, kami pasti siap. Pasti akan saya kerjakan dengan sepenuh hati. Pak San, saya ingin tanya sesuatu. Silakan. Pak Niu, apakah pernah mengirim undangan seperti ini? Anda terlalu memuji saya. Saya mana punya wewenang untuk menanyakan hal itu atas nama Pak Niu. Saya cuma membantu beliau, menjalankan beberapa tugas kecil saja. Kalau begitu saya ada urusan dulu. Saya pergi dulu ya. Silakan, Pak. Silakan atur tempat duduk untuk Pak San. Baik, Pak San. Silakan ke sini. Ayo. Sayang. Idolamu. Bisa nggak bawa kamu ke sana? Biar kenalan. Jangan bercanda dong. Dia itu CEO wanita nomor 1 di Jinghai. Gimana mungkin mau peduli sama kita? Adik. Harus diakui nih, kamu lebih sadar diri daripada suami adik. Ini beda kelas banget, jangan dipaksakan disamakan. Bener banget. Memang, kalau dipaksain, belum tentu nyambung juga. Iya ya. Mulai paham nih, baru sebentar. Udah bisa belajar ngurusin sesuatu. Ya harus ngerti dong, Pak, soal San Shangxiang ini. Memang dalam bisnis, masih kurang. Tapi sebagai teman, dia cukup oke kok. Maksudmu? Pak San harus ngejaga hubungan sama kamu. Maksudmu? Pak San harus ngejaga hubungan sama kamu. Mulutmu saja tak bisa ditutup. Ada apa coba? Kalau kamu mau kenal, bisa aku panggil dia. Bereskan. Udah cukuplah kamu. Kok malah ngomong makin ngawur? Bukan aku yang salah. Sebelum ngomong, Kamu juga harus nimbang dulu diri sendiri. Kamu pengantar makanan. Aku ini bos kecil di desa. Dia itu orang terkaya di Jinghai. Mengendalikan Panhai Group. Didukung konglomerat Kitian. Kalau kita gabung, dia pun gak bakal melirik kita. aku rasa kita cukup baik. Lagi pula, San Shangxiang, gak segila yang kamu kira. Bukan, sayang, ngapain banyak omong. Kamu ajak adik langsung saja, datang langsung ke sana. Kan beres urusan itu. Bukan begitu, Mas. Iya, bener juga. Ayo, aku antar sekarang, biar kenalan. Sekarang kamu omong apa? Semuanya nggak ngerti. Kamu nggak lihat mereka. Perlakukan kamu kayak monyet. Sayang. Lihat deh, kalung di leher Pasun itu. Katanya, Harganya sampai ratusan juta. Kamu pikir, kapan kita bisa punya yang kayak gitu? Anak-anak yang sukses. Bapak, Ibu, lagi ngobrol nih. kamu mau kemana? Itu tempat buat kamu kah? Hai, Bu, Xiao Roya, ada masalah bisnis sedikit. Mau ngobrol sama Xiao San sebentar. Apa? Xiao San. Iya. Kamu cuma kurir makanan. Manggil bos perusahaan Go Public, Xiao Sun. Kamu nggak merasa malu ya? Kirim apapun cepat, itu nggak malu. Kintian, kirim apapun cepat. Jangan sok tahu deh. Kamu nggak bisa sadar diri. Bukan aku yang nggak sadar diri. Cepet. Bukan kamu. Masih berani bilang nggak? Kalau bukan karena kamu, menantu aku. Kalau mulut aku besar, aku pukul kamu. Iya. Sampai segitunya, Xiao San aja nggak bilang apa-apa, kan, Xiao San? Kalau dipanggil lagi, aku marah beneran. Kalian lanjut dulu ya. Bos Sun, suami saya, Tuan Qin. Kenapa Anda datang? Tuan Qin, kenapa Anda datang? Tidak perlu terlalu formal. Aku yang minta kamu datang. Ingin kenalkan seseorang. Siapa? Istriku. Bos Sun, suamiku kurang paham situasi. Jangan dianggap serius ya. Tidak. Nyonya Qin, Anda terlalu sopan. Apa harus antar? Kalau sudah kenal, cepat saja. Kalian ngobrol dulu. Aku mau jalan-jalan dulu. Nyonya Qin. Bos Sun. Permisi, Anda dan suamiku. Kenal bagaimana? Waktu itu, di pesta yang diadakan Pak Niu, saat itu Pak Niu berbincang hangat dengan Tuan Qin. Pak Niu diam-diam meminta aku untuk lebih memperhatikan Tuan Qin. Apa? Suamiku bahkan kenal Pak Niu. Kalau begitu, Anda tahu, apakah juga ada hubungan dengan Pak Niu? Hubungan apa? Itu aku tidak tahu.
Tapi Pak Niu juga akan datang nanti. Nanti kamu bisa tanya. Kalau orang besar seperti Pak Niu, hari ini juga hadir langsung. Bukan cuma itu, Pak Niu juga khusus meminta aku membawa papan penghargaan. Katanya khusus untuk bos besar yang berinvestasi itu. Ada di sana. Begitu rahasia. Sebenarnya siapa orang itu? Qin Tian ini. Sebenarnya dia siapa sih? Kenapa bosan juga? Sopan banget sama dia. Kepala desa, sekretaris Pak Niu barusan kirim kabar. Katanya Pak Niu tidak pernah mengirim undangan untuk orang luar. Jadi si Qin Tian memang menipu kita semua. Kepala desa, acara pembukaan papan jasa. Kurang dari 5 menit lagi. Apa saya harus langsung suruh dia keluar sekarang? Boleh juga. Tapi harus jaga sikap. Orang kampung sendiri, jangan sampai jadi malu. Mengerti? Bagaimana? Enak. Enak kan? Serius? Manis banget. Suka makan. Makan saja banyak-banyak. Semua buat kamu. Cepat makan. Bawa pulang. Makan pelan-pelan. Hei, makan pelan-pelan ya. Aku belum bilang mau pergi. Bukan, aku sudah bilang baik-baik. Kamu gak mau dengar? Iya kan? Undangan kamu itu sebenarnya palsu. Bisa masuk sini saja sudah untung. Gimana? Mau apa lagi? Masih mau nangkring di sini? Seharusnya tidak. Itu undangan dari Niu Dadan. Siapa Niu Dadan? Niu Jinsin. Dulu waktu aku makan, dia langsung pindah meja. Orang di sebelah langsung kaget setengah mati. Sejak saat itu, aku panggil dia si nekat. Gila, aku lihat kamu yang gila. Kamu gak cuma buat undangan palsu. Berani-beraninya hina Pak Niu. Langsung keluar dari sini. Bukan aku yang bilang. Serius? Loh, dia yang minta aku datang. Kalau nggak aku nggak mau datang. Mending kamu gak usah datang. Tinggal 2 menit lagi. Itu kan acara pembukaan plakat. Pemberian plakat amal. Kamu yang cuma tukang antar makanan. Mau ikut-ikutan heboh. Itu berarti kamu cuma mau bikin onar. Plakat amal apaan sih? Lihat tuh, itu Pak Niu. Sendiri yang ngasih ke desa kita. Investasi 30 juta. Orang penting. Yang kasih plakat amal ini. Di situ juga ada nama orang pentingnya. Si nekat. Nih, bikin semua ini tanpa bilang ke aku. Cepet banget. Aku mau lihat ada nama aku nggak. Kalau ada nama aku, apapun dikasih cepat. Aku bakal pulang bersin dia. Hei, Qin Tian. Berani banget kamu. Berani sentuh barang yang dikirim bos Niu. Kamu berani sentuh. Bukan aku takut apa-apa. Ini memang buat aku. Bajingan. Kamu ngomong ngawur apa sih? Ini buat desa kita. Investasi 30 juta, kiriman bos Niu yang penting. Orang penting. Kalau kamu, Nggak punya hak datang ke desa kita. kamu malah buat undangan palsu. Mau nyeret. Desa Shuangshui kita. Iya, Mending kamu cepat. antar pesanan makanan keluar sana. Sisa 1 menit lagi. Acara pembukaan akan mulai. Jangan gara-gara kamu tikus kecil ini. Nganggu orang penting. Iya. Ikut aku. Tunggu. Aku ini Niu Dadan loh, yang dikirim bos Niu sendiri. Kalau kalian mau usir aku, bos Niu, oke aku pergi. Oke aku pergi. Nanti jangan minta aku balik lagi ya. Tolong dong. Ah iya, harusnya kamu yang minta tolong. Aku wakili Niu di depan desa. Mohon-mohon sama kamu. Jangan terlalu membual. Kalau kamu terus membual, kulit sapi Niu bakal meletus. Aku. Siapa yang gak gitu? Ya, lagi pula kami sudah cek ke sekretaris bos Niu untuk konfirmasi. Bos Niu sama sekali gak kirim undangan ke pengantar makanan. Gak pernah. Kamu ngapain cari sekretaris dia? Sekretarisnya kan memang. Gak tahu aku ngantar makanan. Sudahlah, aku buka plakatnya aja. Biar jelas semua. Qin Tian. Berhenti. Ini soal orang penting itu. Jangan sembarangan. Iya. Pak Qin, orang yang namanya di plakat itu, bahkan bos Niu pun, nggak berani melawan orang penting itu. Kalau enggak, Kita tunggu aja sebentar. tunggu apa sih? Kita semua sudah nunggu dari pagi. Lapar semua nih. Ayo kita buka plakatnya cepat. Bos Niu, Hei hei hei. kalau kamu yang bikin onar, mau buka acara apa lagi? Cepat keluar sini. Kalau enggak, jangan salahin kami. Warga desa Shuangshui. Bersama-sama usir kamu keluar. Keluar sana. Keluar. Hei. Kalau kalian gak percaya, kalau nama di plakat itu milikku, aku buka biar kalian lihat. Cepat, cepat tangkap dia. Qin Tian. Aku mohon. Turunlah. Waktu yang tepat sudah tiba. Silakan buka plakatnya. Cepat. Qin.
Apa mungkin? Memang benar itu Kintian. Awalnya aku ingin bersikap biasa saja dengan kalian, tapi yang kudapat malah dijauhi. Sekarang aku buka kartu. Nama di plakat itu memang aku. Langit membalas yang rajin. Hahaha. Kintian? Ah Kintian, kamu gak bilang ini di atas, itu namamu. Mana? Namamu mana? Ah. Mana? Hahaha. Ini Tian. Ini kan namaku. Ini. Aku bodoh. Kamu mungkin bisa nipu orang lain. Kasih apapun. Kamu bisa bohong ke aku. Aku kan lulusan SMA. Cuma beberapa huruf ini. Bisa nggak aku kenal? Langit membalas yang rajin. Rajin itu hurufnya. Pasti Bos Niu. Yang salah nulis huruf rajinnya. Kang Tian. Aku sudah siapin buat kamu upacara pengumuman pemenang. Kamu pasti kaget. Kang Tian. Pasti ini Niu Dadan. Dia sengaja? Loh, dia memang mau aku. Namaku yang dipasang. Terus pura-pura. Kayak orang berpendidikan. Aduh Kintian. Ah, kamu ini hebat banget ya. Bahkan sama kakak ipar. Diskusi ilmiah segala. Kamu kira kakak ipar itu buang-buang 3 tahun SMA. Sia-sia aja ya. Adik kedua. Jangan sering-sering pamer ijazah. Menyombong itu. Apa hubungannya sama ijazah kamu? Sama sekali nggak ada. Kalau buang tengahnya. Jadi puisi tersembunyi dong. Kamu masih ngotot juga. Aku, semua pada diam. Ribut terus? Cepat-cepat. Gimana sih kelakuan kalian? Pak San juga masih di sini loh. Pak San. Ini. Kintian buka plakat tanpa izin, tapi waktunya sudah tepat. Ya sudah, diterima saja. Nanti saya bilang sama Pak Niu, biar dia sampaikan ke orang penting itu. Terima kasih banyak Pak San. Kalau begitu, bagaimana selanjutnya? Saya rasa orang penting itu mungkin tidak akan datang. Kalian semua pasti sudah lapar. Mari kita mulai makan dulu. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai makan. Sahabat-sahabat sekampung, ayo makan. Baik. Ayah. Jangan repot-repot, padahal orang kayak gitu. HMPH. Haha, ini aku sengaja bawa. Dari Prancis, disuruh bawain buat kamu. Minuman impor, Louis 10.000. Aku keluarin 30.000. Hahaha. Terimalah. Aduh. Minuman impor dari Perancis. Seumur hidup baru pertama lihat. Louis 10.000. Dengar aja sudah berkelas. Mantap. Ayah, menantu kedua kamu juga keren. Ini aku yang mengurus. Sampai pakai banyak relasi. Dapat yang 10 tahun. Multai simpanan. Multai 10 tahun. Katanya gubernur minum ini. Saat menerima tamu asing. Baru pakai minuman ini. Kita mah, minum arak isi ulang harga 3-4 ribu. Mana pernah lihat barang mewah kayak gini. Hahaha. Mantap. Haha. Sebenarnya, minumnya apa aja. Gak masalah. Yang penting niat kalian. Sampai itu sudah cukup. Aku bilang yakin Tian. Barusan kamu pura-pura. Terlihat santai ya. Kenapa pas? Bagi-bagi kado. Kamu malah diam. Jangan-jangan kamu gak siap ya? Mana mungkin begitu? Kan hahaha. Dari dulu aku sudah siapkan buat ayah mertua. Ayah. Kamu ini. Ayah. Minuman impor dia. Multai. Bikin serat tenggorokan. Kita minum yang ini aja. Aku bilang, Kintian. Narsis juga harus. Ada batasnya. Minuman buat diminum. Kamu asal-asalan aja. Iya, bener juga. Kamu nih, ditumpukan sampah. Asal ambil kaleng tua. Terus dibawa ke depan ayah. Mau bikin siapa keracunan sih? Lihat deh kamu. Gak tahu apa-apa banget. Ini nih. Namanya penyimpanan 100 tahun. Kamu bilang ini penyimpanan 100 tahun. Wah, hebat juga ya. Kamu masih tahu. 3 tahun SMA gak sia-sia. Kamu. Sini, ayah. Aku tuangin buat kamu. Berhenti. Bukan kamu, ipar kedua. Kamu ngapain lagi? Ngapain? Melarangmu meracuni mertuaku. Hei, kamu tahu nggak, botol minuman 10 tahunku itu. Aku sampai minta sana-sini, susah payah banget. Capek banget, baru dapat. Ini kamu beneran. Nggak mungkin. Kintian, ya ampun. Jujur deh, miras palsu ini. Dapatnya dari mana sih? Bukan, Pak, kenapa? Kamu gampang percaya gosip. Ini beneran? Loh, apa-apa cepat banget? Masih ngeles juga. Kamu tahu gak sih? Apa-apa cepat banget? Apa-apa cepat banget? Sebotol minuman 100 tahun. Sebotol minuman 100 tahun. Nilainya minimal ratusan juta. Itu aku gak tahu. Itu orang lain yang kasih. Itu aku gak tahu. Itu orang lain yang kasih. Kintian.
Tolong deh, tutup mulutmu. Bisa gak? Aku gimana sih? Aku gak ngomong ngawur. Kamu kira kita tuli ya? Bukan, Pak. Ini bukan soal tuli atau enggak. Kalau bukan, apa dong? Setiap hari cuma omong besar doang. Gak ada satupun yang berhasil. Kalau begitu, Apa aku harus buktikan nilai minuman ini? Kalau itu selesai semua masalah. kalau gitu buktikan sekarang. Ini ada kode QR. Cuma tinggal scan. Harganya langsung muncul. Kintian, Pak cuma lagi kesal aja. Mau serius sama kamu. Kenapa kamu jadi serius beneran? Bukan. Aku santai banget kok. Hormatku ada di hati. Aku sendiri yang tahu sudah cukup. Scan atau tidak juga gak masalah. Kalau aku dengar perkataanmu. Apa aku malah bikin kamu tersinggung ya? Menantu sulung. Scan. Scan sekarang juga. Kalau aku benar-benar salah, dia Kintian. Aku akan minum 3 gelas sendiri. Aku minta maaf padanya. Oke, Pak. Kakak ipar. Gak usah deh. Mundur dong. Bukan. Pak sudah tua begini. Minta maaf padaku. Minum 3 gelas sendiri. Gak keren deh. Bukan kamu. Ting, kasih aku. Aku yang scan. Hari ini. Aku gak percaya hal aneh kayak gini. Scan berhasil. Harga sedang diproses. Scan berhasil. Harga sedang diproses. Maaf ya, sedang scan minuman khusus. Tidak bisa dicek sekarang. Minuman khusus. Tidak bisa dicek. Minuman ini gak mungkin. Benar-benar penyimpanan 100 tahun. Menantu sulung? Ya, ini. Kok bisa begini ya? Aduh, Pak, kamu gak bisa lihat apa. Minuman ini palsu. Kamu gak dengar, katanya minuman khusus. Minuman khusus apa coba? Coba deh cari pabrik minuman mana aja. Pasti bisa disebut minuman khusus juga. Aku setuju sama perkataan kakak ipar. Ada orang nih, ngasih apa aja cepat banget. Awalnya mau pamer gede. Gak taunya. Diri sendiri yang malu duluan. Ya sudah, kalian bilang apa ya sudah aja deh. Demi apapun, aku memang gak niat biarin ayah minum. Maksudmu? Aku gak mungkin kabur gitu aja, kan? Bukan, aku gak ngomong kayak gitu. Loh, kamu. Ayah. Pak tua. Gak apa-apa, ayah. Pak tua. Aduh, kamu gak apa-apa, kan? Dasar kamu. Kintian, lihat tuh. Kamu bikin ayah jadi kesal. Kalau dia sampai parah, aku gak akan biarin kamu. Biarkan dia pergi, biarkan. Ayah, Kintian dia gak sengaja. Kok, tolong maafkan dia kali ini. Aku maafkan dia. Dasar bocah nakal ini. Panggil bosan aja dipanggil Xiaosan. Bahkan bos Niu sampai harus kasih plakat ke dia. Asal ambil botol minuman. Udah jutaan. Aku berani maafin dia. Kamu malah gak cepat minta maaf sama ayah. Minta maaf. Aku kan gak salah apa-apa. Lihat deh. Lihat. Kalau bukan dia yang pergi, ya aku yang pergi. Pak Tua Su, jangan terlalu stres ya. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan Qin, dia bukan orang seperti itu. Pak San, Anda pasti tidak tahu tentang Kintian ini. Sejak dia masuk ke keluarga Su, dia memang payah sekali. Kakek Su, soal ini kita bisa tunda dulu. Karena acara sudah dimulai. Mari kita tidak buat orang lain menunggu. Tolong beri saya muka. Saya ingin makan sekarang. Pak San. Baiklah hari ini, karena muka Anda. Saya maafkan anak ini sekali ini. HMPH. Pak San, mari kita mulai makan. Semua, jangan terburu-buru. Hari ini kita akan ubah sedikit tradisi makan ini. Sedikit berbeda. Semua, untuk berterima kasih kepada bos besar atas investasi amalnya di desa Shuangshui kita. Hari ini, kami sudah siapkan 10 hidangan untuk dilelang. Hidangan pertama ini adalah rusa yang kita pelihara secara buatan. Daging rusa, harga mulai 3.000 yuan, 3.005. 4.005. Tanduk rusa raja ini sangat langka. Saya juga cuma dengar-dengar saja, belum pernah coba. Tanduk rusa ini bikin kuat. Mungkin kamu makan ini bisa dapat semangat baru lagi. Sudahlah, ini mahal banget. Ayah, demi kesehatanmu, mahal mana tak apa. Beli hidangan ini saja, bisa dapat nama baik dan jadi pusat perhatian. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ada yang mau beli lagi? Selamat, menantu sulung keluarga Su, Liu Shilong, mendapatkan sup 3 harta tanduk rusa ini. Selamat ya. Ayah. Selama ini karena beberapa orang yang tidak berguna, ayah sudah pusing 7 keliling. Untung ada kami. Ayo coba dulu.
Sungguh barang langka nomor 1. Shilong. Ayah tidak salah pilih kamu. Jauh lebih baik daripada yang cuma makan nasi saja. Ayah, sup 3 harta tanduk rusa ini memang bikin kuat. Tapi kesehatan ayah, ini terlalu kuat. Bisa-bisa tubuh yang sudah lemah ini jadi makin parah. Ayah, Brengsek, kamu ngomong apa sih? Qin Tian. Ayah, dia bicara. Jangan diambil hati. Hari ini banyak orang. Nanti saya urus dia. Tunggu saya pulang, saya akan hitung sama kamu. Hidangan kedua adalah sarang burung walet khas daerah kita. Hanya bisa dipanen sekali setahun. Sekali panen cuma dapat 1 pon. Dibuat menjadi bubur sarang burung dengan biji teratai. Itu loh, ada manfaat untuk kecantikan dan perawatan wajah. Harga awal lelang, 6.000. 7.000. Shilong, kamu paling berbakti. Ayah kasih kamu saran. Sarang burung walet ini. Bagus buat kecantikan. Kalau kamu beli ini, kasih ke Pak San. Pak San ini, kalau dia mau bantu kamu, masa depanmu pasti cerah banget. Ayah, Idemu jenius. Ayah cuma mikirin keluarga ipar aja. ipar, Pak San memang sudah dekat sama keluarga Su kita. Kalau kamu beli ini, dan kasih ke Pak San, kita pasti aman. Betul, kalau nggak berani rugi, nggak bakal dapat untung. Demi masa depan, aku berani taruhan besar. Aku tawar 10.000. Ipar, kamu mau beli makanan ini. Kenapa? Kamu pengen makan. Bukan juga sih, aku cuma mau ingetin. Semua cepat-cepat. Makanan ini rasanya nggak enak banget. Bulu-bulunya juga banyak. Harus dicabut dulu bulunya. Omong kosong. Kamu tukang antar makanan bau. Kamu ngerti apa sih? Ini sarang burung walet level jamuan negara. Setahun produksinya cuma segitu doang. Kamu pernah lihat? Aku kok belum pernah lihat. Belakangan ini yang kasih kado ke aku. Semua kasih ini. Sampai mau muntah aku makan terus. Sampai muntah juga. Kamu minumnya apa sih? Sup mie bebek tua? Kan? Tadi kamu bilang ada yang ngasih kamu baijiu tua. Sekarang bilang makan sarang burung terbaik. Bukan. Kalau sesuai level kamu harusnya sama. Bos misterius itu, setaralah. Ini kalimat paling benar yang pernah kamu ucapkan sampai sekarang. Kamu diam dulu. Bukan istriku. Aku pengen nyari lubang tanah. Masuk ke sana. Kamu jangan ngomong lagi. Menantu sulung keluarga Su, Liu Shilong, menawar 1 kain. Ada yang lebih tinggi, 12.000. Hidangan ini harus dimenangkan. 15.000. Ada yang lebih tinggi. Oke, selamat kepada menantu sulung keluarga Su, Liu Shilong. Berhasil memenangkan hidangan ini. Ayo, catat jasa menantu sulung keluarga Su untuk desa Shuangshui kita. Ini dicatat ya. Pak San, Anda sebagai pengusaha paling sukses di kota laut ini, dan wanita tercantik nomor 1 di sini. Hidangan ini kami persembahkan untuk Anda. Semoga kecantikan Anda awet selamanya. Pak Liu, terima kasih atas niat baiknya. Ayah. Shilong, benar-benar kamu yang paling sukses. Aku tidak salah pilih kamu. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang gak berguna. Ayah. Itu semua karena bimbinganmu. Pak San, terima kasih sudah menerima. Mulai sekarang aku, Liu Shilong, pasti akan punya masa depan yang cemerlang. Qin Tian, lihat deh kamu yang gak berguna itu. Adikku sama kamu, sama-sama sengsara. Sampai nggak bisa makan hidangan layak. Begini aja. Kalau mau pesan apa cepat aja. Kalau ada hidangan yang kamu suka, cepat. Kakak ipar yang bayar. Pesan apa saja cepat. Gak usah kakak ipar. Aku bisa bayar sendiri kok. Dan hidangan terakhir ini adalah ikan kepala hasil tangkapan. Pertama tahun ini di desa Shuangshui. Dibuat jadi hidangan ikan melompat ke gerbang naga. Makna hidangan ini adalah angin dan air yang naik. Segala urusan lancar. Semua berjalan mulus. Harga awal pelelangan. 50.000. Pesan apa saja cepat. Ikan kepala. Duduk sana. Mau ngapain kamu? Kamu jangan-jangan tertarik sama hidangan ini. Sayang. Dengar-dengar ikan kepala ini. Bagus buat persiapan punya anak. Kita kan lagi siap-siap punya anak. Aku pengen beli buat coba. Aku ngerti kamu kok, tapi kamu harus tahu, karir baru saja mulai, gak mungkin langsung keluarin uang sebanyak itu. Lagi pula, hari ini datang banyak bos besar, semuanya demi ikan kepala ini. Sayang, ini kamu gak usah khawatir ya. Sudahlah. Kalau ada kesempatan,
Aku rekam buat kita. Sayang, uangnya bukan dari kamu kok. Maksudku aku yang bayarin. Tapi kamu jangan. Jahatin aku ya. Harga awal 50.000. Lelang dimulai. 65.000, 72.000, 90.000. Siapa cepat dia dapat. Kamu ngapain? Kalau lebih dari 4 digit, aku gak mau beli. Dek. 90.000. Pabrikmu tutup ya. Dek. Demi barang gak guna kayak gini, kamu benar-benar rela ya? Suro. Di sini ada banyak tamu. Kalau kalian tawar tapi gak beli, jangan salahkan kami nanti. Ini kan rasa persaudaraan antar warga desa. Kamu diam aja. Banyak orang lihat loh. Bukan begitu. Qin Tian, Sedukuai, kalau kamu berani rusuh lagi, aku usir kamu keluar. Aku nggak main-main kok. 100.000. Suadik. Maaf banget ya, ikan ini aku juga mau. Adik, Sedukuai, bosan sudah nawar. Kalau enggak, kamu suruh suamimu naikin lagi. Kakak ipar, tolong jangan bikin aku tambah panas hati di sini. Untung Bos Sun bantu nawarin. Bosan. Sudah nawar 100.000, ada yang lebih tinggi. Kalau enggak ada, maka hidangan ini jadi milik Bosan, 150.000. Kenapa? Sedukuai, bukan 15.000, ini 150.000. 150.000. Sedukuai. Beberapa nol di belakangnya, kamu bisa hitung nggak? Ini kan cuma bikin keributan aja, benar-benar nyebelin. Bukan, aku nggak asal ngomong kok. Cuma sekitar 100.000 lebih, belum cukup buat untung sehari aku. Sebagian kecilnya saja. Suro. Sedukuai. Kamu bisa atur dia nggak? Sedukuai, Qin Tian di rumahmu itu. Kepala desa. Xiaoro. Qin Tian itu orang cupu, suka muluk-muluk saja. Kamu juga nggak tahu batasnya ya. Orang-orang di sini, siapa sih yang nggak tahu dia sebenarnya siapa? Atur dialah. Mungkin semua nggak akan anggap tawarannya serius. Kalau kalian berubah pikiran, yang tadi ditawar, aku juga berubah pikiran. Memang. Qin Tian. Kamu buat acara desa yang bagus ini. Jadi berantakan seperti ini. Kalau kamu berubah pikiran, kalau begitu ke depannya di desa ini, wajah keluarga Su, masih ada nggak ya? Ayah, ini salahku, Su adik. Kalau benar-benar keluar belasan ribu, beli ikan ini. Pabrikmu juga nggak perlu buka lagi. Begini saja, aku juga nggak tega lihat cewek disakiti. Ikan ini aku yang beli. 16.000. Terima kasih, Bos Sun. Sayang, kamu ngapain ngucapin terima kasih? Aku kan gak bilang gak mau. Qin Tian. Aku bukan gak mau beliin kamu, tapi aku beneran gak punya uang sebanyak itu. Kamu kira kakak ipar beneran mau beliin kamu? Mimpi deh. Gali lubang sendiri, tutup sendiri. Sayang, uang ini kamu gak perlu keluarin. Aku yang beli sendiri. 18.000. Kamu kan biasanya cuma ngantar makanan. Mana mungkin punya uang segitu banyak. Bos Sun itu baik hati, bantu kita keluar dari masalah. Kamu tolong jangan teriak-teriak gak jelas. Jangan sampai kamu bikin kepala desa dan Bos Sun kecewa semua. Pak Qin. Ikan ini sudah jauh melampaui ekspektasi saya. Sebenarnya saya sudah tidak berniat membelinya. Tapi karena melihat muka Pak Niu, akhirnya saya bantu kamu sekali lagi. 200.000. Terima kasih Pak Sun. Sungguh terima kasih banyak. Pak San menawar 200.000. Ada yang menawar lebih tinggi. Kalau tidak ada, maka ikan ini jadi milik 500.000. Kamu gila. Bukan. Sayang, kenapa kamu jadi heboh gitu? Cuma 500.000 kok. Apa kamu sengaja mau bikin aku gak bisa hidup ya? Qin Tian, otakmu, kenapa kayaknya ada masalah sih? Pak Sun aja sudah. Mengambil alih tawaran kamu. Kamu malah naikin harga lagi. Ayo, sana keluar dari sini. Chunyan. Aku juga datang karena diundang kok. Kalau surat undangannya, katanya palsu. Ya sudahlah. Sekarang malah. Gak punya hak juga buat beli sayur. Qin Tian, aku akhirnya paham. Kamu memang sengaja mau bikin keributan? Ya, orang. Usir dia keluar dari sini. Tunggu dulu. Ikan ini belum terjual semua. Kalian serius mikir aku gak bisa keluarin 500.000 ini? Semua di sini dari desa yang sama. Siapa yang gak tahu kamu? Hasil dari kerja kerasmu itu. Aku bilang sama kamu, meskipun istrimu jual pabrik itu, gak akan cukup. Tuan Qin, aku juga gak bisa bantu. 500.000 buat satu ikan. Bagi aku, seorang pebisnis. Itu terlalu mahal. Pak Sun, kepala desa, dia baru balik ke desa, belum tahu aturan. Sekarang malah ketakutan. Pas tadi nawar. Kok malah pede banget, 500.000 sudah deal. Gak boleh batal. Sayang sekali, keluarga Su, setelah susah payah melahirkan Suro yang mandiri, pabriknya mulai menunjukkan kemajuan, ternyata mau dihancurkan oleh menantu yang gak berguna ini. Sungguh dosa besar. 500.000. Aku harus cari dari mana 500.000 ini. Istrimu gak perlu pinjam. Aku juga, selalu jadi penopang terkuatmu. 500.000 ini, nanti aku buat kamu, kelola miliaran.
Kamu. 500.000 yang Qin Tian keluarkan untuk beli ikan ini. Apakah ada tawaran lebih tinggi? Kalau tidak, ikan ini jadi milik Qin Tian. Kepala desa, ikan ini. Ikan ini semua, sudah kami taruh di depan kalian. Jangan bilang tidak mau ya. Kamu juga tahu, kota kita baru mulai berkembang. 500.000 untuk ikan ini. Aku benar-benar, kepala desa. Aku rasa keluarga Su memang kesulitan. Kita juga gak enak. Memaksa mereka. Kalau sudah begitu. Sebagai orang desa, aku juga gak mau menyusahkan kamu. Kalau ikan ini belum laku, mari bawa ke atas panggung, lanjutkan lelang. Sekalian kasih pelajaran buat si orang ini. Enak banget. Ini jauh lebih enak daripada ikan laut impor yang aku makan. Kamu sudah makan ikan ini? Aku sudah. Coba deh, memang enak banget, Suro. Kalau kalian makan ikan ini, gimana aku mau jual? Siapa yang mau makan sisa makanan kalian? Siapa bilang mau mundur? Gak mundur? Gak mundur. Kalau gitu, keluarkan uangnya, 500.000. Cuma 500.000 saja? Bukan, itu cuma uang kecil, cepat kirim saja. Cepat kirim saja, mungkin saya buru-buru jadi gak bawa uang. Semua ada di bagian keuangan. Tunggu sebentar ya, cepat kirim saja, saya telepon dulu. Hei, Saya kira kamu bakal keluarkan kartu hitam dari saku. kamu kira lagi syuting drama pendek ya? Hahaha. Haha. Jangan sampai kamu manfaatin kesempatan ini. Minta pinjam uang saya ya. 500.000 itu bukan jumlah yang kecil. Surokan satu desa juga. Saya sudah beri muka kamu. Kalian malah ribut di sini. Kalau gak bayar, saya benar-benar akan marah besar. Kepala desa, saya akan pinjam uang. Saya pasti akan balikin semuanya. Aduh sayang, gak usah pinjam deh. Cuma 500.000 kan. Saya langsung suruh kirim sekarang juga. Hei, segera kirim 500.000 ke saya. Ke desa Shuangshui harus cepat ya. Zhousen, kamu itu kepala Bang Haisi, kan? Kepala Bang Haisi, bawa orang untuk mengambil 500.000 ke desa Shuangshui. Saya hanya memberi kamu 10 menit. Ini karena Qin yang meminta. Kalau terlambat, kamu tahu akibatnya. Qin. Iya, baiklah. Saya mengerti. Baik. Cepat pergi ke desa Shuangshui. Iya. Bagus sekali. Kita bisa melayani. Qin. Ini pasti berkah dari nenek moyang. Ayah, kamu lihat kan? Di depan seluruh desa. Hanya dengan telepon, sudah bisa dapat 500.000. Betapa megahnya. Ayah, kali ini kita benar-benar mendapatkan keberuntungan. Kamu ingin aku jadi lelucon di mata seluruh desa. Ayah, maksudmu apa ini? Ini kan juga memberi kamu kehormatan. Apa kehormatan yang aku dapat? Dengan wajahku, seluruh desa. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu itu hanya pengantar makanan. Menjadi pengantar makanan ya sudahlah. Kamu adalah menantu keluarga Su. Kami juga tidak akan berkata apa-apa. Tapi kamu setiap hari Berbicara omong kosong. kamu gila. Apa kamu ingin seluruh desa melihat bahwa keluarga Su tidak pernah bisa mengangkat kepala? Keluarga Su tidak mengenalmu. Kamu bukan menantu keluarga Su. Ayah. Qin Tian. Apa kamu ingin membuat ayah mati karena marah? Kamu puas, kan? Istriku, cepat. Kamu ini pengen bikin ayah mati kesal. Ya, baru puas. Ya, Sayang, cepatlah. jangan sentuh aku. Baiklah. Kamu mau makan ikan, tapi kamu harus lihat aku dulu. Bisa nggak aku ngeluarin uang sebanyak itu? Kalau ikan sudah kamu makan, nggak masalah. Aku pinjam uang buat bayar kamu. Tapi sekarang, dengan satu telepon, kamu mau ngeluarin 500.000. Malahan sengaja bikin ayah kesal kayak gini. Baru puas. Ya, Bukan. Sayang, aku nggak bawa uang. Memang itu kelalaianku. Tapi dari awal sampai akhir, aku ngomong semuanya jujur. Sudahlah, jangan ngomong banyak. Udah nggak ada gunanya. Tidak bisa diabaikan. Jika keluargamu, ini soal kepentingan seluruh desa. Nggak bisa kita biarkan begini terus. Kalau keluargamu, nggak bisa bayar uang ini, kita cuma bisa jual pabrik kalian. Jual pabriknya. kepala desa, Anda juga tahu, pabrik di desa saya baru mulai. Nggak bisa dijual. Kenapa nggak bisa dijual? Berhutang ya harus bayar. Itu sudah hukum alam. Betul. Siapa suruh kamu buta, sampai jatuh hati sama orang sejelek aku? Orang. Jual ke kota. Qin Tian, kamu tahu nggak, pabrik itu adalah Hasil kerja kerasku. Aku benci kamu. Bukan. Sayang, uangnya sudah dalam perjalanan.
Atas perintah Tuan Qin, 500.000 sudah dikirim. Uang saya, sampai. Ini bukan Presiden bank terbesar di High City. Presiden Guangyao Bank. Yo, apa angin yang membawa Anda ke sini? Kamu ini siapa? Saya Liu kecil. Kita pernah bertemu saat makan. Saya bahkan pernah menghitungkan untuk Anda. Sepertinya memang ada begitu. Aduh, Presiden Yo ini benar-benar orang penting di High City. Ini hampir semua pengusaha di High City harus meminta bantuan Presiden Yo untuk pinjaman. Saudara tertua dari keluarga Su ini benar-benar sukses ya. Makanya orang tua Su itu punya visi. Itu Yo kecil, kan? Uangnya sudah dibawa, kan? Bolehkah saya tahu? Anda adalah Tuan Qin, kan? kalau bukan, siapa lagi? Bukankah sekretaris saya yang menyuruhmu datang? Ah, iya. Ini pertama kali saya bertemu Tuan Qin. Saya agak terlalu bersemangat. Bukankah sekretarisku yang suruh kamu ke sini? Ah, iya. Ini pertama kali aku ketemu Tuan Qin. Jadi aku agak terlalu semangat. Ya, nah, cepat, bawa uangnya. Tuan Qin. Ini ada 500.000. Bagiannya banyak. Kalau kamu masih butuh yang lain, saya akan segera kirim orang lagi. Saya hanya tidak membawa uang tunai hari ini. Dan juga tidak membawa kartu. Seandainya tidak, saya malas mencari orang untuk mengantar. Tentu. Bagaimana dia bisa mengenal Presiden Yo? Apakah Presiden Yo sudah ditipu? Presiden Yo, 500.000 ini. Untuk siapa ya? Tentu saja untuk Tuan Qin. Presiden Yo, kalau begitu Anda sudah tertipu. Uang ini pasti untuk investasi kita. Dari orang di desa Shuangshui. Dari keluarga Qin di Jingzhou. Tuan Qin maksudnya. Iya. Dia adalah suami adik saya. Namanya Qin Tian. Dia seorang pengantar makanan. Apa? Kepala desa? 500.000 ini banyak. Jangan lagi mengganggu istri saya. Itu benar. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani mengambil uang ini. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani mengambil uang ini. Bukan Yosen? Maksudmu apa? Anak muda. Berani sekali kamu. Uang saya? Yosen? Kamu berani menipu? Maksudmu apa? Qin Tian ini menipu uang Presiden Yo. Saya rasa tidak. Lalu Qin Tian ada urusan apa? Tidak bisa muncul. Anak muda. Terlalu sombong ya kamu. Bagus, saya bisa memanfaatkan ini untuk menyenangkan Presiden Yo. Dua keuntungan sekaligus. Bukan Yosen. Maksudmu apa? Mengembalikan saya. Uang ini untuk orang, Tuan Qin, bukan untukmu. Kamu menyamar sebagai Tuan Qin dan menipu saya 500.000. Kamu mencari mati? Ya, bukan? Kamu tidak sakit kan? Saya memang begitu. Qin Tian, biasanya hanya bercanda. Sudah cukup. Kamu tahu siapa yang ada di depanmu? Presiden Yo. Yosen. Dia adalah orang penting di High City. Banyak perusahaan besar. Aliran dana semuanya dia kendalikan. Kamu benar-benar berani sekali. Anak muda Yo. Kalau kamu tidak punya kepandaian sedikit pun, saya akan mempertimbangkan tentang investasi saya di High City. Aku soal investasi 50 miliar di High City itu. Apakah mau disimpan di bankmu? Mau nggak? Malah 50 miliar. Kamu aja nggak bisa ngeluarin. 500.000 buat ikan itu. Malah ngomong 50 miliar. Kamu mau simpan 50 miliar di bank Pak Yo. Nah, kamu tukang antar makanan desa yang kampungan. Berani-beraninya ngaku-ngaku jadi bos Qin. Kamu benar-benar berani sekali. Hati-hati aku masukin kamu ke penjara. Bisa kena hukuman 10 tahunan. Hah? Kok malah kamu juga? Gak paham situasi. Aku? Bawa apa aja? Itu semua karena kalian. Klien berlian kelas atas. Qin Tian, tutup mulutmu. Jangan bicara lagi. Bukan begitu? Sayang, 50.000 ini benar-benar cukup. Qin Tian, aku dulu sangat percaya padamu. Aku masih percaya. Kamu punya kemampuan segitu besar. Bisa mendatangkan kepala Banyo. Mengantarkan 50.000 untukmu. HMPH? Sekarang kalau dipikir-pikir, kamu sudah menipu seluruh warga desa kami. Semua tertipu. Warga desa, jual pabriknya. Tunggu sebentar. Yosen, aku sudah beri kamu kesempatan. Tapi kamu gak becus? Ya, baiklah. Cap ini, aku gadaikan ke kamu. Tukar 50.000. Cukup. Nah, kamu gila ya? Kamu bawa barang jelek begini, mau tukar sama aku 50.000. Kamu kira aku tempat sampah ya? Perhatikan baik-baik batu giok ini. Harganya miliaran. Apa? Harganya miliaran. Batu giok kuno berumur 1000 tahun ini. Kalau melihat harga di lelang Christie's, saya perkirakan paling nggak 300 juta. Astaga, seorang pengantar makanan kelas bawah tiba-tiba ngeluarin permata kuno berumur ribuan tahun senilai 300 juta. Ini benar-benar bahan pembicaraan banget.
Kasih komen dong, kirim ya keluarga. Kasih komen dong, kirim ya hari ini di desa Swangsui. Terjadi hal yang sangat langka. Semua ikutin kamera saya, lihat keramaiannya. Ya, jangan lupa follow. Kasih love kecil-kecilnya. Pak Yo, jangan sampai tertipu dia. Dia cuma tukang antar makanan. Pakai uang apa dia beli benda ini? Ini. Memang seorang pengantar makanan. Gak mungkin punya barang seperti ini. Tapi, Ini nggak bisa dipastikan juga. Pak Yo. Kalau Anda belum yakin, mending tanya kepala desa kami, biar dia cek langsung. Kepala desa kalian ya? Bagus. Dulu waktu muda saya keliling dunia. Saya sudah lihat banyak kejadian aneh. Soal barang antik, saya juga cukup paham. Kalau boleh saya lihat permatanya. Saya yakin bisa tahu asli atau palsu. hari ini di desa Swangsui, terjadi hal yang sangat langka. Seorang pengantar makanan kelas bawah tiba-tiba ngeluarin permata kuno ribuan tahun senilai 300 juta. Permata kuno ribuan tahun. Ini benar-benar permata kuno yang legendaris. Ini pasti permata kuno ribuan tahun. Saya sudah cari bertahun-tahun. Hari ini saya beruntung bisa lihat langsung. Desa Shuangshui. Ada orang? Ada orang. Pak Ki, ada apa? Siapkan kendaraan segera. Segera hubungi polisi lalu lintas. Bersihkan jalan. Saya harus cepat ke desa Shuangshui. Pak Ki, dulu Anda bilang, gak mau keluar rumah, gak mau ketemu permata kuno. Cepat pergi. Cepat. Permatanya ada di depan mata. Iya. Permata ini. Kepala desa, bagaimana kondisi permata ini sebenarnya? Permata ini sepertinya asli. Tapi entah kenapa, ada yang aneh juga. Ah, ini. Kamu ngomongnya. Sama aja nggak bilang apa-apa. Ini masih perlu dicek. Ini jelas-jelas palsu. Kalian gak mikir juga. Dia cuma dapat sedikit uang tiap bulan. Mampu beli ini. Ini bukan saya yang beli. Orang berani itu yang kasih. Bisa banget dia ngomong. Tadi bos Niu baru kasih kamu plakat. Sekarang kasih batu giok. Dia itu siapa? Kakek kamu apa? Saya lihat kamu. Mau pakai batu palsu. Buat nipu Pak Direktur Ban. Terus, kamu bisa kabur. Meninggalkan kita warga desa. Yang kena tipu bareng-bareng. Kintian. Wah kamu. Ternyata punya niat macam-macam gitu ya. Kintian ini. Benar-benar menyebalkan. Nak. Aku kasih tahu kamu, aku akan melumpuhkanmu. Bawa barang jelek begini, masih sok jadi orang penting. Ngaku-ngaku punya Gyo kuno ribuan tahun. Aku bakal hancurin Gyo kuno ribuan tahunmu itu. Biar kamu masuk penjara seumur hidup. Pikirin baik-baik. Ini 300 juta. Buat aku MAH, gak ada apa-apanya. Tapi buat kamu, itu berat banget. Haha. Oke deh, 300 juta ya. Hari ini gue akan hancurin 300 juta itu buat kamu. Lihat deh, tukang antar makanan. Bisa ngapain gue? Zhou Shen. Berani banget kamu. Ini Kilau. Qi Xuanzhen, ahli penilai barang antik nomor 1 di Qingzhou. Kilau, kenapa Anda datang? Bukankah Anda sudah umumkan 10 tahun lalu? Tidak akan aktif lagi. Anda ini. Aduh. Direktur Yo, Kilau. Anda ini, bukan orang tua biasa. Kamu ini mau mati saja. Ya, berani-beraninya kamu memukul kami. Orang Hai Si Jingguazi. Kamu cari mati? Ya, bukan? Bukan. Kamu tahu nggak di depanmu ini? Siapa? Bahkan Gubernur Qingzhou saja adalah rujukan tertinggi di dunia anti Qingzhou. 10 tahun lalu dia sudah nyatakan. Kalau nggak lihat Guyu, dia nggak mau turun gunung. Kamu ini. Guyu ini. Benar-benar Guyu. 3000 tahun. Guyu kuno dari Shangzhou. Seumur hidup saya, Ki ini bisa melihat langsung karya Tuhan seperti ini. Semuanya gara-gara kamu, bangsat bodoh. Bukannya Guyu ini bisa pecah. Tunggu saja. Tunggu saya lapor ke gubernur. Kamu siap-siap masuk di penjara seumur hidup. Bukan, Pak Tua. Barang saya ini. Kok langsung diambil aja, gak bilang apa-apa. Kan gak sopan begitu. Ah, nak muda. Ini barang antik tingkat nasional. Loh, saya harus cepat bawa ini. Cari tahu apakah bisa diperbaiki.
Begini, ini kartu nama saya. Bawa kartu ini dan cari gubernur. Saya nggak mau ngomong banyak. Bukan, bukan, di siang bolong. Merampas barang, itu masuk akal. Semua ini gara-gara kamu. Kenapa nggak bilang dari awal itu? Beneran. Kamu nggak waras? Ya, saya sudah bilang. Kamu percaya nggak? Bukan kamu. Saya sama kamu. Kepala Banyo, tolong jangan marah dulu. Mungkin pakai itu. Salah lihat. Belum bisa memastikan. Nanti begitu dia pulang dan tahu, Guyu ini palsu. Kamu nggak akan kena masalah. Malahan dia yang memalsukan barang negara. Itu kejahatan besar. Qin Tian, memalsukan barang negara itu kejahatan berat. Walau kita tetangga, saya juga tidak bisa membiarkanmu bebas. Orang sana. Tangkap dia. Bawa ke kantor polisi desa. Bukan. Saya bawa apa? Sih, kalian bilang ini palsu semua. Kalian ini kena paranoid. Ya, sekarang kamu sudah kehilangan kepercayaan seluruh desa. Astaga, di zaman sekarang, kalian masih melihat orang dengan prasangka. Baiklah, sudahlah. Saya langsung kirim suara aja ke Niu Dadan, biar jelas. Kakek Niu, lagi ngapain? Cepat ke pesta desa. Saya tunggu kamu di pesta desa. Adik iparku tersayang, ini sudah beberapa menit lewat. Kenapa dia belum datang juga? Macet parah jam pulang kerja. Wajar. Cukup. Qin Tian, kamu bisa nggak? Jangan bikin ulah lagi. Setiap kali kamu bilang begitu, aku jadi capek banget. Kamu tahu nggak? Bos Sun, kamu bisa nggak bantu kita lagi? Pabriknya aku rela lepas, tapi Qin Tian jangan sampai masuk. Aku mohon, tolong bantu kami lagi. Ya, Su adik. Masalah kayak gini, sudah sampai ke level yang cukup berat. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali Qin Tian bisa buktiin asal-usul batu giok ini. sayang. Jangan khawatir, aku nggak akan masuk. Percayalah sama aku. Aku harus gimana percaya kamu? Dari awal sampai sekarang, kamu sudah bohongin aku berapa kali? Kamu bisa nggak? Jangan ngomong-ngomong kosong lagi. Tapi apapun penghasilanmu, aku tetap mau jalani hidup bareng kamu. Kalau kamu masih ngotot keras kepala, Kita cuma punya satu pilihan. halo, Niu Dadan, kamu benar-benar berani. Malam sudah gelap, aku kasih kamu waktu 1 menit. Cepat ke sini sekarang juga. Kepala desa, menurutku, kita sebaiknya bawa dia ke rumah sakit jiwa saja. Kelihatannya dia benar-benar Mengidap delusi berat, pada akhirnya, dia cuma orang malang. Awalnya cuma mau pura-pura, tapi malah jadi serius begini. Sudahlah, kalian berdua jangan banyak omong. Kamu, segera bawa dia buat menyerah diri, supaya dapat keringanan hukuman, biar dia cepat bebas dari masalah. Lepaskan aku tidak delusional. Siapa berani ganggu kakakku Tian? Kakak Tian. Siapapun berani ganggu kakakku Tian. Kakak Tian. Bos Niu, kok Anda datang? Tidak bilang dulu sama saya, biar saya bisa atur-atur. Saya datang memang mau cari kakak Tian. Barusan siapa yang sok berani menyuruh kakak Tian buat menyerah diri? Bos Niu, boleh tanya, kakak Tian yang Anda maksud itu siapa? Dengar, Bos Niu, sudah gelap, baru Anda datang. Kalau tidak datang, saya sudah suruh orang. Tangkap dia, Qin Tian. Kamu bisa nggak berhenti berulah, Wanzi? Dia depan Bos Niu. Panggil dia Pak Niu. Maaf kakak Tian. Aku terlambat, Bos Niu. Sikap rendah hati dong. Orang-orang desa ini sebenarnya nggak bermaksud jahat. Kalau kamu simpan 50 juta dari penjualan ikan, mereka akan mundur. Baik, kakak Tian. Beri uangnya. Ternyata benar dikasih juga. Sudahlah, nggak usah lagi. Mundur saja. Mengerti, kakak Tias? Kalau begitu aku nggak ganggu lagi. Ini situasi apa sih? Kok aku bingung ya, kepala desa? Jangan bingung dulu. Biar aku analisa dulu. Apakah mungkin dia pernah bertemu Bos Niu sekali, terus berani deket-deket minta tolong. Lalu Bos Niu nggak enak nolak, datang buat dukung dia. Hebat ya. Makanya,
Soal otak ya harus saudara iparku. Aduh, kamu masih bisa ngomong. Makan ikan. Masih harus orang lain yang bayar. Aku malu banget sama kamu. Mundur saja. Oke, kamu mau bilang apa saja terserah. Kalau aku nggak takut kamu, serangan jantungku kambuh lagi. Sudah aku bilang dari awal. Kamu cepat bawa dia pulang saja. Aku dengar dia ngomong, tensi darahku langsung naik. Halo. Iya, Pak Wang. Apa? Batu giok mentah dari pabrik ditemukan. Baik. Aku segera datang. Sayang. Mau kemana sih? Cepat kirim aja. Cepat kirim. Urusanmu aku mau kemana? Aku jalan sendiri aja pulang. Kok tiba-tiba marah gitu sih? Mau ngapain juga marah-marah gitu sih? Dia juga nggak angkat telepon. Hei, Hei, cepat kirim. Qin Tian. Kamu datang cari kepala pabrik Su ya? Iya, dia nggak angkat telepon. Ah, dia sama manajer produksi kita. Baru aja nego bisnis seharian. Kalau lancar. Sebentar lagi selesai. Cuma masalahnya manajernya ini. Gimana? Manajer ini siapa sih? Orang aneh semua. Sekarang masih berani. Pakai aturan bawah meja gitu. Hei, dengerin ya. Manajer produksi kita ini, namanya Wang Chuseng. Dia di wilayah produksi kita, paling berkuasa. Semua pabrik di wilayah kita, harus nurut sama dia. Cuma saja. Cuma apa? Kamu bilang, kamu ini bikin orang jadi gelisah. Aku bilang sama kamu. Di kawasan produksi kita, baru-baru ini baru ditemukan batu giok mentah. Setelah Wang Chuseng dengar kabar itu, dia ngotot mau ikut ambil bagian untuk dijual. Selain itu, dia sering banget coba-coba mau manja sama kepala pabrik Su. Bukan anak itu berani main-main. Istriku yang ambil tindakan. Aku akhirnya beli juga kawasan itu. Biar dia nggak bisa sombong lagi. Kamu. Kamu ngapain datang? Kamu. Eh, Kamu ngapain datang? buat kamu makan malam. Jangan pura-pura. Sudahlah kepala pabrik Su. Seharian ini, kamu nggak fokus. Orang-orang sudah antar kotak makan penuh kasih sayang buat kamu. Kamu ini. Jangan sok banget. Kamu ini paling banyak omong. Kalau begitu aku nggak ganggu kalian berdua. Dadah. Dadah. Kamu kok hari ini baik banget. Bawa makan buat aku. Jangan-jangan kamu mau pakai satu kali makan. Biar aku maafin kamu. Siang tadi di pesta desa, bikin keributan sampai ribet begitu, kan? Kalau begitu aku memang harus cari cara. Biar kamu maafin aku. Orang bilang. Saat persiapan kehamilan, jangan suka marah-marah. Aku cuma maafin kamu sekali ini saja. Aduh sudahlah, tahu? Ayo cepat makan. Meskipun Qin Tian gak banyak hasilnya, tapi sudah bertahun-tahun menikah, masih perhatian seperti ini. Aku harusnya bersyukur. Suro. Dia siapa sih? Dia suamiku. Ada apa? Kamu itu kan, kurir makanan yang gak berguna. Suro, aku benar-benar gak ngerti. Kamu mikir apa sih? Ada kondisi yang bagus banget seperti aku. Kamu tolak. Malahan ikut sama orang gak berguna ini buat ngecewain diri sendiri. Kamu ini ngapain sih? Kamu siapa? Manajer Umum Kawasan Industri Haisi, Wang Chusheng. Anda ini kan Wang manajer yang terkenal itu. Ya saya. Saya dengar Anda. Serakah dan suka wanita, malahan rebut batu giok istriku. Sombong banget. Gila, seluruh kawasan ini milikku. Mereka semua harus ikut aku. Lihat muka aku, termasuk dia, Suro. Ya saya ini. Saya dengar Anda, serakah dan suka wanita, malahan rebut batu giok istriku. Sombong. Seluruh kawasan ini milikku. Mereka semua harus ikut aku. Lihat muka aku, termasuk dia, Suro. Kamu kurir makanan bau itu, masih berani tantang aku. Dibilangin sama kamu, kamu malah marah. Kalau begitu aku buat kamu tahu rasa. Apa itu pelajaran yang sebenarnya? Kamu ngapain? Wang Chusheng, aku peringatkan kamu. Kalau aku lihat lagi, kamu ganggu istriku.
Qin Tian, kita jangan cari masalah lagi. Roro. Orang kaya dia cuma dikasih kelonggaran. Dia malah makin menjadi-jadi. Aku nggak bisa. Lihat kamu diperlakukan kayak gitu. Tapi, Tenang saja, semuanya aku yang urus. Ayo kita pergi. Hei, kejadian besar. Qin Tian, kamu malam tadi sebenarnya Wang Chuseng ngapain? nggak ngapain kok. Cuma kasih pelajaran dikit aja. Kenapa? Kamu ini malah bikin masalah buat Surou. Wang Chuseng pagi-pagi langsung cari Liu Silong di taman. Ngadu. 1 jam lagi, dia bakal bawa orang ke pabrik, bikin rapat penghakiman. Surou bakal kena masalah. Jangan panik. Aku di sini kok. Aku akan urus semuanya. Sayang, kok pagi-pagi sudah bangun? Hari ini ada masalah di pabrik. Aku harus ke sana untuk urus itu. Itu Wang Chusheng lagi. Dia cari masalah sama kamu lagi. Jangan berprasangka buruk, gak ada apa-apa kok. Udah genting banget. Kok kamu malah sembunyiin aku? Oke, nanti kita lihat. Aku akan kasih kamu kejutan. Kenapa Qin Tian gak ikut sama kamu? Pergi bareng. Dia kesini buat apa? Qin Tian ini. Padahal aku sudah telepon. Bilang kalau pabrik lagi ada masalah. Dia malah terlihat acuh. Gak peduli sama sekali. Dia kesini buat bantu apa? Gak ada guna juga. Kamu ngomongin ini ke dia buat apa? Ayo, Pergi saja. adik. Katanya kamu berani melawan atasan. Sering menyinggung manajer Wang. Dan bahkan menyuruh orang. Untuk memukul dia. Walaupun aku ini suamimu. Tapi, kita kan di kawasan ini ada aturan masing-masing. Aku harus memberi sanksi buat kamu dan pabrikmu. Untuk hal ini. Kamu gak keberatan kan, suami? Pengelolaan pabrik. Tidak ada masalah sama sekali. Kamu gak bisa asal hukum. Tanpa tahu keseluruhan cerita. Jangan buru-buru. Beri hukuman ke kami. Adik. Aku sudah bilang berkali-kali. Di kawasan ini, kita punya hubungan atasan dan bawahan. Gak bisa cuma karena kamu. Panggil aku suami. Aku langsung memperlakukanmu dengan ringan. Baik. Pak Liu. Kalau memang Anda ingin memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, saya harap Anda bisa menyelidiki dengan jelas. Apa penyebab? Bagaimana jalannya, dan hasil dari masalah ini. Saya tahu Anda dan kakakku sangat meremehkanku. Tapi saya berharap Anda bisa menangani ini dengan adil. Solusinya, Suro, kamu terlalu berani. Apakah ini cara kamu? Bicara dengan atasan. kamu ngapain nyelakain pembicaraan? Aku cuma mau jelasin, apa yang terjadi sebenarnya. Apa salahnya? Ada masalah apa? Pak Liu, kalau sudah seperti dia, saya sarankan, pabriknya ditindak tegas saja. Manajer Wang, tenang dulu dong. Adik. Ini yang kamu lakukan, memang terlalu semena-mena. Manajer Wang, sudah bawa bukti kamu yang pukul dia. Kejadianmu ini parah banget, bikin aku susah, suami. Kamu jangan cuma dengar kata manajer Wang aja, satu sisi saja. Iya. Ya. Ah. Oh, sudah tahu. Iya, oke deh. Teman-teman, nanti sebentar lagi di kawasan kita, pemegang saham besar akan datang inspeksi. Kita harus semangat. Menyambut pemegang saham besar. Tak disangka pemegang saham besar ternyata datang. Kalau begitu aku harus tampil dengan baik. Adik kecil. Bukan karena abangmu gak mau bantu kamu. Tapi cuma sialmu saja yang kurang beruntung. Kena sasaran peluru. Kepala pabrik Su, kalau pemegang saham besar ini benar-benar menghukum kita harus bagaimana? Nggak apa-apa, paling parah, pabrik kita tutup. Selama kita punya semangat, nggak akan sampai ke jalan buntu. Aduh, Selamat datang pemegang saham besar. selamat datang, selamat datang. Kok dia? Selamat datang pemegang saham besar. Aduh. Qin Tian. Bos Niu. Kenapa? Melihat aku, kamu kaget ya? Kalau bukan kamu pasti, Bos Niu sok garang ya? Kenapa? Dari omonganmu, kamu gak terima ya? Enggak, Bos Niu. Kalau nggak ada apa-apa mending diam aja, bau banget. Ini kan manajer Wang. 881, ketemu lagi ya? Kamu tukang antar makanan. Gak hilang-hilang ya. Dengar-dengar sini ada keramaian. Kebetulan lagi santai. Jadi mampir lihat-lihat.
Manajer Wang, keponakanku, itu kaki tangan Bos Niu sekali. Numpang tenar. Hahaha. Bos Niu, ada perintah apa? Bos Liu, dengar-dengar kalian, barusan meeting, katanya mau tindak tegas. Seseorang. Ah, begitu ya Bos Niu, barusan memang ada salah paham, tapi apanya? Tapi begini, Kintian ini. Gak ada benarnya sama sekali. Ah, dia di pabrik adikku. Ngotot sampai melukai manajer Wang. Walaupun Suro, ada hubungan keluarga sama aku. Tapi, ini kejadian sudah jelas. Kamu pikir aku bisa cuek? Kan? Iya Bos Niu, kemarin aku memang, di pabrik Suro, bimbing kerja, agak malam. Terus Kintian. Gak pandang bulu, langsung pukul aku. Oh, jadi begitu. Tapi aku dengar. Kamu berebut sama Nona Su. Satu batu giok, batu mentah giok ya. Bos Niu, soal giok itu kan di batas tambang, kita berdua. Sebenarnya, aku harus dapat separuh, iya kan? Kalau nggak jelas, mending kita buka batu bareng. Siapa dapat giok, itu milik dia. Kamu yang kayak gitu, mau tanding buka batu sama aku. Kintian, ini bukan main-main. Ini buka batu beneran. Bukan kamu yang di pinggir jalan. Potong semangka. Tenang, besok. Aku tunjukin ke kamu, sisi aku yang gak pernah kamu tahu. Oke. Kalau kamu sebegitu bodohnya, besok. Aku bikin kamu tahu. Dengar nggak, menantu keluarga Su? Kintian, masih main judi batu sama manajer Wang. Beneran ya? Itu dia tuh, kelihatan gak jelas banget. Kintian, ini nih nilainya. 60 juta batu mentah. Bisa jadi ini, harta seumur hidup kita. Kamu yakin mau buka? Kamu juga istri aku? Loh, bisa nggak sih mikir lebih luas? Ini kan 60 juta, bukan cuma 6.000. Kalau sampai rusak, seumur hidup kita nggak bisa berharap apa-apa. Tenang aja, deh, cuma 60 juta. Itu cuma penghasilan suamimu sehari aja. Aku lagi ngomong sama kamu. Nih, Bisa nggak serius dikit? Hei, ngomong apa sih? Siap kapan aja mulai? Nah, lumayan pede, ya. kayaknya kamu nggak tahu. Nama Wang Yidao dari Haicheng ini, ya, aku bakal catat muka sombongmu itu, biar nanti kamu nggak bisa ketawa lagi. Nah, lumayan pede, ya. Berani taruhan? Nggak. Mau main gimana? Kamu tentuin aja, sederhana. Kita masing-masing pilih satu batu. Siapa yang dapat giok paling berharga? Dialah pemenangnya. Kalau yang dapat gak berharga, Ia harus berlutut. sungkem ke lawan. Gimana? Jangan dengerin omong kosong dia. Kita gak ikut main trik murahan kayak gitu. Iya, Kak Tian, gue rasa anak ini ada potensinya. Taruhan batu giok, lebih baik main aman. Kalau gak berani bilang aja, gak akan dapat banyak duit bau amis. Nasib miskin buruh. Bahkan giok pun gak bisa pecah jadi duit. Nanti kalau begitu, bahkan tempat tinggal pun gak ada. Uang gue sendiri. Dari keringat gue sendiri. Gue mau pakai gimana juga terserah. Beda sama kamu. Cuma bisa ngerepotin orang tua. Itu juga cuma modal. Gue heran deh. Dari mana kamu dapat nyali? Bantah gue. Kalau nanti kalah, jangan nangis ya. Kamu. Anak muda, jangan banyak omong. Coba bilang berani gak? Jago juga ya pakai cara nyindir gitu. Kalau begitu, ayo. Kak Tian, Mbak, cepat bujuk Kak Tian dong. sudahlah. Sudah sampai titik ini. Biarkan saja dia coba. Bukan? Mbak, dia mana mungkin menang melawan Wang Chusheng. Gue pilih. Batu asli nomor 5 ini. Hahaha. Batu kamu itu, gue rasa bahkan bayangan Gio pun gak bakal keluar. Kamu, siap-siap aja nangis. Gue pilih batu ini. Batu gue ini. Udah pasti menang. Kamu siap-siap aja batu itu. Jadi sampah. Santai. Aksi sebenarnya masih di depan. Kak Tian. Batu yang kamu pilih benar-benar gak bagus. Biar gue pilihkan yang lain. Jangan khawatir. Gue ada feeling sama batu ini. Ini dia. Jujur aja ya. Gue kasih bocoran. Batu gue ini udah diperiksa sama ahli. Pasti keluar giok. Kamu. Siap-siap lihat batu kamu jadi pecahan. Kalau begitu kita lihat saja, siapa yang bisa tertawa terakhir. HMPH. Omong doang tapi gak berani praktik, palsu. Mulai. Mau miskin atau kaya, kalau benar-benar keluar giok, kita bakal untung gede.
Dia benar-benar keluarin giok bening. Giok hijau bening. Nah sekarang Kak Tian gimana dong? Anak muda, ini giok jenis bening. Hampir setara dengan hijau kekaisaran, yang terbaik. Kamu ya. Mending pasrah saja, berlutut dan jilat sepatu aja deh. Giok jenis S ini, nilainya minimal. Paling nggak 18 juta. Kalau begitu, apa kita masih bisa menang? Batu milik Tian Ge itu, sekilas kayak batu jelek. Meski beruntung, kalau keluar giok sekalipun, tetap nggak bisa ngalahin giok jenis S itu. Tian Ge, mungkin kita benar-benar bakal kalah. Kalau begitu gimana? Kecuali Tian Ge bisa keluarkan giok raja. Tapi saya sudah bertaruh batu bertahun-tahun, belum pernah lihat orang bisa keluarkan giok hijau raja. Batu dia itu, pasti nggak bisa keluar. Qin Tian, gimana nih? Kamu kali ini mungkin beneran bakal kalah. Sayang. Bertahun-tahun ini, aku belum pernah kalah di depan kamu, kan? Aku nggak bercanda sama kamu. Pikirin gimana caranya. Tenang aja, jangan khawatir. Pasti nggak bakal kalah. Ayo potong batunya. Udah mau mati aja masih ngotot. Aku pengen lihat kamu bisa keluarkan apa. Barang bagus. Ada giok. Anak muda, lumayan hoki ya. Tapi cuma dari nasibmu. Berharap dapat giok warna hijau kerajaan, HMPH. Kamu pantas. Ini. Gak mungkin. Tidak. Mustahil. Aku sama sekali gak mungkin kalah sama bocah ini. Bocah. Aku akui kamu beruntung. Tapi, dengan kamu, Masih mau berharap? dapat giok yang lebih bagus dari S, yang super premium. Bocah. Kamu kira kamu pantas, orang rendahan sepertimu, Sepatutnya seumur hidup. berlutut di tanah. Kang Tian. Kamu benar-benar hebat. Ada apa? Kang Tian dapat adalah giok jenis naga. Lebih berharga dari hijau kerajaan, super langka dan luar biasa. Giok jenis naga. Ini aku cuma pernah lihat di buku. Gak ngangka. Bro Niu, kamu bilang dong, giokku ini, dengan yang itu, mana lebih hebat, yang giok S itu? Memang lumayan, tapi dibanding kamu, jauh banget beda, giok kamu ini. Minimal nilainya 60 juta. Jadi itu artinya, aku menang taruhan giok, gak mungkin. Gimana kamu bisa dapat giok jenis naga? Kamu tadi bilang kalah, gimana tadi? Siap menang siap kalah, berlutut. Gak mungkin. Aku gak mungkin kalah, kamu berani di depan banyak orang, membuatku berlutut. Kamu imut banget, kamu pantas. Kalau kamu punya waktu buat ngomong, kenapa gak langsung berlutut aja? Aku kasih tahu ya, kalau kamu berani sentuh aku, sekali jari, keluarga Wang kita gak akan tinggal diam. Tapi aku tetap gak mau. Berhenti. Qin Tian kamu. Sudah bubar, bubar. Cepat pergi. Pak Liu, akhirnya kamu datang juga. Kejadian waktu itu, bocah imut ini masih belum selesai. Kali ini mau pukul aku lagi. Tolong bela aku ya, Wang Xianzi. Jangan takut, kami di sini untuk membelamu. Ayah, Ibu, kalian kok datang? Pak Niu, tentang pesta desa, kami semua tahu. Semua itu. Karena kami kurang mendidik anak, membuat repot Anda. Kamu maksudnya, Adalah tentang. kalau kamu gak keberatan, kasih Qin Tian 50 juta. Tenang saja, kami pasti akan beri penjelasan. Bukan saya yang kasih Tian Ge. 50 ribu. Saya rela hati. Lo, Jangan bilang 50 ribu, bahkan 500 ribu. 50 juta. Mata saya tidak akan berkedip. Bos Niu memang murah hati. Tapi memang Qin Tian tidak pantas. Xiaoro, kamu juga, kemanapun bawa, Si kecil manis ini. harus membuat kita, keluarga Sumalu semua. Baru kamu puas. Ayah. Ibu. Saya dan Qin Tian, kami hidup dari hasil usaha sendiri. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Keluarga Su, kamu masih punya muka buat ngomong. Kamu juga. Tiap hari. Bawa-bawa. Adik bungsu yang kerja. Nganterin makanan itu. Pamer kemana-mana. Kamu nggak malu. Aku masih mau jaga muka ini. Lo, apapun pekerjaan kita, tinggi atau rendah, aku dan Qin Tian adalah pasangan sah. Apa salahnya kalau kita muncul bersama, adik? Kenapa kamu bicara begitu sama orang tua? Kok bisa jadi begitu kasar? Kakak ipar mau menasehati. Itu kan Pak Manajer Wang, cuma salah paham sama kamu. Tapi, dia juga tulus sama kamu. Beneran. Kalau kamu cerai dan ikut Manajer Wang, Hidupmu. bakal makin sukses. Nanti nggak perlu lagi ngurusin muka orang.
Aku sama Qin Tian. Walaupun diremehkan atau diejek, tetap lebih baik dari sama dia. Aku akui. Dulu aku emang suka main-main. Tapi aku udah berubah. Aku nggak mau dipermalukan dengan puluhan istri selingkuhan. Kalian nggak tahu karakter Wang Chuseng. Kok nggak tahu? Maksudmu, suruh aku lepaskan istri ke orang lain. Gak ada yang tanya aku dulu. Pendapatmu penting apa nggak sih? Ibu, aku menantu ibu. Suami susu. Kalau pendapatku nggak penting, kamu, tutup mulut. Aku tadi lihat semua. Kamu di sini. Malah ganggu manajer Wang. Iya, Pak Liu. Dia nggak cuma maksa aku berlutut di depan umum, tapi juga mau pukul aku. Kamu bilang masih ada aturan hukum. Iya, Pak Liu. dia nggak cuma maksa aku berlutut di depan umum, tapi juga mau pukul aku. Kamu bilang masih ada aturan hukum. Ya ampun, kalian berani-beraninya menghina keponakan Wang Xian di depan umum. Dan suruh dia berlutut. Kalian benar-benar gila. Bukan, Pak, dia sendiri yang bilang mau taruhan batu. Yang kalah harus berlutut. Qin Tian, tenanglah. Ayah lagi nggak sehat. Jangan sampai bikin dia sakit. Bukan begitu. Dia bilang kamu harus berlutut, ya berlutut saja. Lagi pula, kalau manajer Wang suruh kamu berlutut. Kenapa dia nggak suruh kita berlutut juga, Ibu? Bibi. Keluarga Sukita memang pintar membaca perasaan orang. Kalau enggak, gimana bisa dididik Suro yang baik hati seperti ini? Ibu. Jangan sampai dia tertipu dengan sikap lembut itu. Aku sudah sering lihat trik ini. Ini trik standar pria brengsek. Kamu diam sana. Kamu masih berani nyalahin orang. Kamu yang kerja antar makanan. Kamu tahu apa? Hei, Bibi. Bibi, jangan marah, tenangkan hati. Jangan sampai gara-gara aku, kalian jadi ribut. Lihat deh dia. Lihat manajer Wang. Betapa pengertian dan baik hatinya. Kamu lihat deh kamu. Mana bisa dibandingin sama dia. Xiao Wang, aku rasa. Kamu jauh lebih baik daripada Qin Tian itu. HMPH, soal kamu pacaran sama Xiaoro. Aku setuju. Bibi, tenang saja 100%. Asal Suro mau cerai dan nikah sama aku rela keluarkan mahar 50.000. Baiklah. Sedangkan kamu. Kamu harus sujud minta maaf. Masalah ini selesai. Aku akan sujud sama kamu. Ini bercandanya kebangetan deh. Bukan begitu. Manajer Wang itu orang besar dan dermawan. Dia nggak mau ambil pusing sama kamu. Kamu kok nggak tahu diri sih? Keluarga Wang itu statusnya apa coba? Kalau dibandingin sama kamu. Jauh banget bedanya. Tahu nggak? Kamu nih. Orang itu cuma gerakin jari aja. Udah bisa ngatur kamu. Kamu nih. Cepetan pipis dulu. Lihat diri sendiri. Ada orang. Dari lahir memang. Hanya badut saja. Suro ikut sama kamu. Itu seperti bunga indah, ditancapkan di kotoran sapi. Aku sarankan kamu, jangan bermimpi, bangkit dari kehancuran seperti ikan asin. Benar sekali? Mimpimu itu. Sudah saatnya bangun. Masih mau menguasai putriku. Tian Ge. Tidak boleh. Mari kita kenalkan diri. Qin Tian. Tenang saja. Aku sudah memilihmu. Selain kamu, di hidupku ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku ini orangnya, selalu keras kepala. Tidak perlu kalian mengerti, karena aku sendiri adalah bangsawan. Gila. Tian Ge keren banget. Santai saja, itu hak istrimu. Pa, Ma, kalian sekarang sudah jelas keputusan kami untuk bersama, kan? Kamu ini mau buat aku mati karena marah ya? Lihat deh pamansu ini, marahnya seperti apa. Kamu jangan diam saja. Kamu mana boleh nyolot. Semua gara-gara kamu juga. Giliranmu untuk sujud, satu pun tidak boleh kurang. Kamu. Sungguh keterlaluan. Siapa itu? Bunuh dia. Dengan kamu saja. Aku Tian gak akan mendidik kamu. Itu kehormatanmu. Kamu yakin? Kamu mau lawan aku, demi si manis ini. Keluarga Niu kamu, dengan keluarga Wang aku. Memang seimbang. Tapi aku sarankan kamu pikir lagi. Kalau keluarga Wang marah, konsekuensinya bukan yang bisa kamu tanggung. Kalau ayahmu masih di sini. Kalau aku bilang ini, aku bisa beri dia muka. Tapi kamu, bocah, setiap hari bikin onar. Hari ini, aku menggantikan ayahmu. Untuk mendidikmu. Jangan sampai tertipu oleh Qin Tian. Si bocah itu,
Wang Chusheng itulah yang kamu cari. Bukan saudara ipar. Dia itu singa di antara manusia. Bukan saudara ipar. Aku bilang, selera kamu dalam menilai orang memang bermasalah. Bagaimana ya? Lihat lingkaran hitam di matanya. Matanya penuh dengan gairah. Ini jelas, karena kehidupan malam yang terlalu banyak. Manajer Wang, aku harus ingatkan kamu. Kalau kamu terus begini, tanpa batas. Hati-hati nanti kamu gak bisa berdiri. Kamu omong kosong. Aku mau laporin kamu fitnah. Manajer Wang, aku sarankan kamu. Hal ini harus kamu seriuskan. Jangan karena gengsi. Malas ke rumah sakit periksa kesehatan. Ini akan terlambat. Waktu terbaik untuk pengobatan. Bisa jadi bencana besar kalau terlambat. Kamu benar-benar berani sekali, Qin Tian. Kamu sekarang sudah sesuka hati. Tak kenal aturan. Kata-kata setega itu. Kamu juga bisa bilang, harga diri keluarga Su kita. Sudah kamu rusak habis-habisan. Iya juga, Qin Tian. 88? Kamu ngomongnya kasar banget. Kamu gak tahu tempat apa. Banyak orang. Adik kecil. Aku mau bilang sesuatu. Kamu cepat-cepat cerai saja sama dia. Orang kayak dia itu. Kalau dekat sama dia, kamu juga bakal ikut rusak. Kamu gak ngerti. Kalau kamu terus sama dia, hidupmu nanti hancur semua. Kenapa aku nggak punya sopan santun? Aku ini peduli. Kesehatan Pak Manajer Wang. Baik-baik menasihati. Kamu masih berani membantah. Kamu benar-benar sudah tak kenal aturan. Suro. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu tetap ngotot. Nggak mau cerai sama si imut ini. Hari ini aku tegaskan sekali lagi. Mulai sekarang. Jangan lagi pulang ke keluarga Su. Jangan juga mengaku aku sebagai kakakmu. Adik kecil, dengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu mana mungkin menyakitimu. Kalau kamu sudah bercerai dan bersama Manajer Wang, keluarga Su kita akan langsung naik daun. Kalaupun kamu tidak peduli untuk dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan aku. Kami keluarga Su ini, pikirkan juga dong. Bro ipar, cukuplah. Jangan ngomong lagi. Bukankah kalian cuma mata duitan? Karena dia ada uang kan? Aku kasih tahu ya, uang keluarganya itu, dibanding aku, gak ada apa-apanya. Nah, jangan sok jago di sini. Bisa nggak sih? Kamu kira kamu siapa? Tahu nggak sih? Seberapa kemampuanmu? Aku suami Suro, salah satu anggota keluarga Su. Hari ini aku mau tunjukin, apakah Qin Tian ini memang keren. Kamu masih mau buktiin diri. Kamu kira kamu hebat. Jangan bikin malu aja di sini. Qin Tian, jangan sok pamer di sini. Kalau memang hebat, Kenapa nggak dari dulu kamu tunjukin? baiklah. Kalau kalian gak sabar, aku akan tunjukkan. Siapa aku sebenarnya? Qin Tian, jangan terbawa emosi. Tenang saja, percayalah padaku, teman-teman semua. Aku cuma mau mengingatkan dengan baik-baik. Tuan Qin, Kak Tian, kekuatan dia bikin semua orang di sini, termasuk aku, gak bisa menyamai dia. Bos Niu, kamu kira aku gak tahu? dia cuma tukang antar makanan. Kenapa kamu dukung dia sih? Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan. Qin Tian, jangan terbawa emosi. Hei, Sekretaris Chen, segera bawakan aku kontrak properti Yun Tian Gong Cheng senilai 1 miliar, dan kontrak kerjasama senilai 1 miliar juga. Segera bawa ke sini, cepat. Ngomong besar aja nggak pakai persiapan. Kamu kira kami? Semua anak umur 3 tahun. Kontrak properti Yun Tian Gong Cheng. Senilai 10 miliar. Dengar sendiri deh. Percaya nggak? Beneran? Kamu benar-benar anggap kami bodoh ya? Kalau kamu memang punya kemampuan, kamu nggak bakal nganterin makanan. Naik motor tua itu. Qin Tian. Kamu kapan jadi aktor? Kok aku nggak tahu? Atau kamu cuma mimpi? Jangan buang-buang waktu. Cepat cerai aja sama Xiao Rou. Orang sepertimu? Qin Tian, bisa hidup saja sudah untung. Jangan bermimpi terlalu tinggi deh. Kalau mau saingin aku, masih jauh banget. Tunggu saja. Nanti aku akan buat kalian tahu. Qin Tian itu bukan orang yang bisa diremehkan. Kalian siap menyaksikan pertunjukan hebat. Qin Tian. Apa kamu benar-benar bisa melakukannya? Tenang saja. Segera aku akan tunjukkan kekuatan dan identitasku. Nah, teman-teman, aku tetap harus memberi kalian nasihat. Kekuatan Tuan Qin adalah sesuatu yang kalian tidak akan pernah bisa bayangkan. Baiklah, Qin Tian, aku beri kamu waktu 3 menit. 3 menit habis. Kalau kamu gak bisa tunjukkan apa yang kamu bilang, mending kamu patuh saja. Kasih istrimu padaku. 3 menit. Itu lebih dari cukup. Ini benar-benar lelucon. Dalam waktu 3 menit, siapa yang bisa tunjukkan sertifikat properti Yun Tian Gong Cheng dan kontrak senilai 10 miliar? Iya, kan, Qin Tian. Biar aku kasih sedikit sinar matahari, biar kamu bersinar terang. Kamu kira kamu dewa atau apa? Dalam 3 menit, kamu bisa munculkan barang sebanyak itu. Qin Tian, kalau sekarang kamu mau berlutut minta ampun dan sujud padaku, lalu patuh dan serahkan Suro padaku, aku masih bisa memaafkanmu.
Tapi kalau kamu nggak bisa, Jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Berurusan dengan kalian semut-semut ini memang melelahkan sekali. Aku kasih tahu kalian, aku Qin Tian. Gak akan ngomong kata-kata kosong, apalagi demi pura-pura sok pinter. 3 menit lagi, kita lihat hasilnya nanti. jangan-jangan, dia benar-benar punya kemampuan tersembunyi. Dia cuma tukang antar makanan. Mau kemampuan tersembunyi apa coba? Menurutku dia cuma orang yang ngotot mati-matian. Qin Tian, Jangan kira kamu ngomong beberapa kata kasar. bisa menakut-nakuti kami. Kami bakal percaya sama kamu. Hari ini aku kasih tahu kamu, Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, barang-barang itu. mending kamu cabut dari keluarga Su. Oke. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. 3 menit lagi. Kalian bakal menyesal karena kebodohan kalian. Jangan-jangan anak ini beneran cuma sok-sokan doang ya. Kalau menurutku sih, ya itu dia. Kalau beneran ada barang-barang itu. Kenapa nggak ditunjukin dari awal sih? Qin Tian, sekarang waktunya. Udah lewat 2 menit. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan kontrak 10 miliar itu dan sertifikat rumah itu, sekarang juga kamu harus cerai sama Roro. Lalu sujud dan minta maaf padaku. Baru aku bisa memaafkan kamu. Kalau tidak, aku akan bikin kamu merasakan apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Menurutku kamu cuma takut malu. Gak berani kirim barangnya aja. Sabar dong, waktunya belum tiba. Mungkin lagi di jalan. Di jalan. Kalau menurutku sih lagi di jalan menuju neraka. Menurutku kamu sengaja cuma ngulur waktu. Kalau berani ngerepotin kita, nanti kamu gak bakal bisa masuk keluarga Sul lagi. Harusnya sih sebentar lagi. Cukup sudah. Buat apa repot sama orang kecil kayak dia? Biarkan dia mati sendiri saja. Qin Tian, kamu benar-benar punya cara. Roro, percayalah padaku. Roro, kamu masih percaya dia sampai sekarang? Dia itu. Penipu sejati dari ujung ke ujung. Sekretaris Chen datang. Pak Qin, ini sertifikat rumah yang Anda minta dan kontrak 10 miliar. Datangnya pas sekali. Sekarang, bukalah mata kalian. Lihat dengan jelas. Sertifikat rumah bernilai miliaran dan kontrak 10 miliar. Sekarang, masih ada apa yang mau dibicarakan? Ini. Ini nggak mungkin. Qin Tian. Kamu bagaimana bisa melakukan ini? Ini tidak mungkin. Qin Tian, sebenarnya kamu siapa? Kebetulan. Betul-betul kebetulan. Kebetulan, aku sudah bilang. Aku Qin Tian tidak pernah melakukan sesuatu tanpa kepastian. Hari ini, aku akan membuat kalian, sekelompok katak di dasar sumur ini, membuka mata dengan baik. Semua. Sebelumnya aku sudah ingatkan kalian. Kemampuan Tuan Qin adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun di sini. Kalau tadi sudah menyinggung dia. Mau bagaimana? Qin Tian. Sebenarnya kamu siapa? Qin Tian. Sebenarnya kamu siapa? Aku siapa? Bukankah kalian sudah menetapkan kesimpulan tentangku di mata kalian? Aku ini pesuruh antar makanan yang gagal total. Bukankah begitu? Apa kalian lupa siapa yang menyumbang uang untuk jembatan di desa Shuangshui kalian? Apakah? Ini bukan bentuk pengabdian untuk desa kita. Donatur pembangunan jembatan. Bos besar. Sungguh berdosa. Kita dulu sudah melakukan apa saja ya? Qin Tian. Dengar kata mama, di hati mama. Kamu menantu tersayang. Cepat bilang yang baik-baik, dan minta maaf. Menantu. Kakak salah. Aku sudah meremehkanmu. Kakak. Saat aku jadi kurir makanan, kamu tak pernah mengaku kalau kamu kakakku ipar. Kakak. Saat aku jadi kurir makanan, kamu tak pernah mengaku kalau kamu kakakku ipar. Aku anggap kalian semua keluarga, tapi kamu tak pernah anggap aku manusia. Dan kamu juga, barusan kamu kan, dengan yakin bilang, kalau mau mengusir aku dari keluarga Su, bawa pergi. Tidak, aku salah. Qin Tian, kasih aku jalan keluar. Qin Tian. Semua yang kamu lakukan ini sungguh sangat mengejutkan. Semua ini adalah kejutan untukmu. Tak peduli aku dengan status apa. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidup bersamamu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu.